Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan semoga di masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, kita masih belajar di rumah ya, teman-teman. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menganalisis teks iklan. Nah, kalian sudah pernah menonton atau membaca teks iklan dengan cermat? Pasti sudah ya, karena kita sering menjumpai teks iklan itu di berbagai media cetak, media elektronik, dan media lainnya ya. Nah, untuk teks iklan ini pasti sudah tahu juga ya pengertiannya itu apa. Ibu bacakan ulang ya. Untuk teks iklan ini adalah salah satu media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan barang dan jasa untuk masyarakat. Tujuannya agar pembeli tertarik dan berminat terhadap iklan yang kita pasarkan. Kemudian untuk menganalisis teks iklan ini kita perlu mengetahui unsur-unsur analisis teks iklan itu. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada struktur isi dan struktur kebahasaan. Nah, struktur isi ini ada tiga. Yang pertama headline, body copy, dan close. Untuk pembahasannya, untuk headline ini adalah butir utama. Butir utama itu adalah bagian terpenting dari teks iklan. Biasanya teks iklan ini headline ini ada di paling atas atau hurufnya itu yang paling besar, menggunakan kata singkat, persuasif, dan dimengerti oleh khalayak umum. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ada badan atau copy body. Nah, ini tuh penjelasan dari headline. Isinya itu berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan dari headline tersebut, sehingga menarik perhatian pembeli untuk membaca. Kemudian yang ketiga ini ada close atau penutup. Di dalam teks iklan ini iklan ini pun ada close ya. Di sini memuat isinya tentang nomor telepon, cap dagang, dan tempat pelayanan lainnya. Seperti info lebih lanjutnya seperti itu ya dari teks iklan yang dipasarkan. Kemudian ada struktur kebahasaan. Nah, struktur kebahasaan itu pun ada tiga. Ada penggugah, informatif, dan persuasif. Penggugah itu yaitu kata atau kalimat yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat agar pembaca pun bisa menyimak dan membaca keseluruhan teks iklan. Kedua ada informatif. Nah, informatif ini adalah kata atau kalimatnya yang kan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit sehingga pembaca pun memahami maksud dan tujuan yang disampaikan oleh yang mempromosikan iklan itu seperti apa ya. Yang ketiga ada persuasif. Persuasif di sini adalah rangkaian kalimat yang membuat konsumen tertarik membeli promosi atau barang yang kita promosikan ya, seperti itu. Nah, kita bisa amati ya iklan-iklan yang ada di televisi. Contohnya iklan ale-ale. Iklan ale-ale ini mau seperti apa? Kita bisa menganalisis makna dan tujuan dari iklan tersebut kan. Seperti apa tujuannya, maknanya seperti apa. Nah, untuk mengetahui makna dan tujuannya pun iklan secara tidaknya kita harus mengonstruksikan makna dan tujuan iklan. Nah, langkah-langkahnya pun ada 6 ya. Yang pertama ada menganalisis produk yang hendak dipasarkan. Nah, kita menganalisis produk dulu nih, yang kita mau pasarkan apa, seperti itu. Pertama harus kita menentukan produk yang ingin dipasarkan. Kedua, menganalisis khalayak atau sasaran produk.
Nah, untuk sasaran produknya seperti apa nanti. Ketiga, memilih bahasa yang tepat untuk membuat iklan. Nah, ini penting sekali karena ketika kita membuat teks iklan, kita harus memilih bahasa yang efektif. Memilih bahasa yang efektif karena untuk memudahkan pembeli memahami maksud dan tujuan teks iklan tersebut. Keempat, menyusun kalimat secara efektif. Pasti ya, untuk kalimat harus efektif. Yang kelima, ada melengkapi iklan dengan gambar yang mendukung. Pasti setiap iklan harus memuat sebuah gambar yang akan dipromosikan. Seperti tadi iklan ale-ale, berarti kita harus melengkapi iklan itu berarti produk ale-ale, seperti itu ya. Kemudian merevisi iklan yang dikonstruksikan mengenai sesuai iklan yang dikonsep mengenai sesuai makna dan tujuan. Ini harus kita revisi ketika kita hendak ingin membuat isi teks iklan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana mudah bukan mempelajari teks iklan ini? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ibu minta untuk teman-teman yang ada di rumah bisa membuat teks iklan ya. Untuk teks iklannya temanya bebas, mau teks iklan baris, teks iklan promosi barang, atau iklan yang lainnya ya. Nanti akan dikumpulkan ketika mendekati UAS ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasannya cukup sekian ya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Cukup sekian. Ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.